Para pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id. Ini merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kita ketemu dengan narasumber luar biasa, Dr. Zainal Mutakin Sufro. Beliau adalah ahli ilmu faal dan ilmu faal manusia tentu saja, dan beliau berasal dari UGM, dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Kita ada di eh, episode 122, dan klik subscribe jika Anda menganggap bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda dan juga keluarga sanak saudara. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Dok. Niki saya melihat fenomena di sekeliling kita, bahkan sahabat saya itu ada yang menderita Parkinson, Dok. Jadi, ya kasihan, tapi kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai kalau jalan nggak bisa direm dan Hmm, sebagainya. Sampai ada yang, obat alergi sehingga sulit untuk mengatasinya. Gimana, Dok? Apa yang terjadi dengan Parkinson, Dok? baik. Terima kasih, Prof. Jadi pada prinsipnya kita harus jelas yang dimaksud Parkinsonism atau PD, Prof. PD napa, Dok? PD itu Parkinson disease. Oh, Parkinson disease. Nah, ini yang disampaikan Prof tadi adalah PD, Prof. Oh, Parkinson disease. Parkinson disease artinya tidak hanya orang itu gemetaran, kalau istilah orang Jawa itu kan buyuten, Prof. Nggih. Jadi kalau orang tua itu kok tidak bisa ngerem gerak tangannya ya, itu obah terus itu ya. Itu namanya buyuten itu ya. Tetapi kalau Parkinson disease itu berarti sudah banyak bagian-bagian yang terlibat, Prof. Seperti tadi Prof menarik bahwa ketika jalan tidak bisa ngerem gitu. Kalau sudah nabrak tembok baru balik kanan, jalan lagi ya. Jadi iya, Prof, ini bagi anak-anak suatu hiburan ini malah itu Iya, ya. lucu-lucu. Tapi sebetulnya, Prof, kalau kita memiliki kesadaran yang tinggi ya, bahwa itu proses pembelajaran bagi kita yang sehat. Ternyata gerak tubuh itu harus ada mekanisme control and communication. Ya. Iya, Kontrol dan komunikasi, kontrol dan komunikasi. Apalagi kalau mengenai gerak ini, Prof. Itu iya. kan sebetulnya pusat motorik gerak itu ada di lapisan luar otak, Prof. Oh, Itu iya. namanya korteks. Oh, kortek ya. Ya, itu yang namanya homunculus motorik. Hormon kulus motorik. Homo itu manusia. Homo. Oh, homo. Kulus itu kecil, Prof. Mhm. Jadi homunculus motorik. Jadi Iya. memang di lapisan otak luar itu sudah diprogram bagian-bagian untuk menggerakkan, utamanya loh, Prof, Hmm. untuk berkomunikasi. Hmm. Kemudian Iya. yang kedua untuk gerakan-gerakan tangan. Ya. Tetapi yang paling menarik loh, Bro, sebetulnya secara nature, alamiah, Hmm. pusat gerak itu selalu ingin gerak terus, Bro. Oh, ingin gerak ya. Ya, Oh, tuh. Kalau tidak direm, kalau tidak kalau tidak dikontrol. direm, tidak dikontrol. Oh, Dan oh, itu oh. ternyata pusat kontrolnya itu di lapisan bawahnya, itu Hmm. yang dinamakan ganglia basales, Bro. Ganglia Ghazales. Basales, basal. Ya. Basal. Oh, Oke. basal. Ganglia basales, nggih. Nah, ini menarik, Prof. Jadi sekali lagi istilah kedokteran itu banyak yang salah kaprah loh, Prof. Dan mereka itu bertengkar sendiri loh. Ini Ya, ya. disebut ganglion. Prof, pirsa enggak? Ganglion itu yang seperti benjolan di apa itu pergelangan tangan itu kalau Oh, ya, ya, ya. sudet itu ada cairannya ya, seperti jelly itu ganglion ya. Itu, dan itu membesar Ya. biasanya. Dan seperti, Prof. Membesar ya, ada benjolan-benjolan. Iya, tidak terlalu agresif ya. Tapi kalau minta maaf sudah dioperasi tapi cara ngoperasinya ndak bersih juga bisa tumbuh lagi ya. Hmm. Itu namanya operasi in toto. Wah, jadi total gitu loh, Prof ya. Betul. Harus Oke. dibersihkan. Nah, itu
ganglion. Tapi sebetulnya ganglia basalis itu bukan ganglion tapi nukleus. Nukleus. Nukleus menika inti ataupun Inti. pusat nggih. Inti sel Dan, itu. yang ada di otak itu, Bro. Ya. Oke, oke. Jadi pusatnya apa ya? Serabut saraf lah. Ya. Jadi Prof, di dalam ganglia basalis ini, Prof, itu terjadi pusat pengaturan yang luar biasa sampai nanti akan terekspresi dalam bentuk afek atau kenapa ya, air muka atau rat muka, Prof. Oh. Sehingga pada orang yang PD tadi, Prof, Hmm. Parkinson disease, Hmm. itu wajahnya itu tidak seperti Ya. pada umumnya, datar-datar saja gitu loh, Prof. Blank ya, blank ya. Hmm. Blank. Itu karena memang ganglia basalisnya itu juga mengalami gangguan. Dan Gangguan. yang paling penting, Prof, di di bagian otak kita itu ada yang dinamakan substansia nigra, Prof. Hmm. Hmm. Substansia nigra. Nigra itu artinya hitam, Prof. Hitam. Ya, tetapi disitulah yang memproduksi apa yang kita namakan dopamin. Oh, dopamin. Yang Ya. bahagia, untuk membuat kebahagiaan. eh, Dopamin Y di antaranya apa yang buat kita terus semangat. Y. Maka sekali lagi Prof, orang ini sekarang sibuk meneliti pisang kepok kuning, Prof. Oh ya, ya, ya. Oh, saya rajin. Karena menjanjikan itu, Dok. Dan sebetulnya yang diarah itu malah kulitnya loh, Prof. Ya ampun. Ya, kulitnya itu nanti diolah jadi keripik itu, Ya, 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 ya. supaya nanti bisa apa ya, menyumbangkan dopamin tadi. Maka pada waktu anak-anak Prof pernah diajarkan sebuah lagu, jangan buang Kulit pisang. yang sembarangan. Batangan. Kalau dulu aspek traumatiknya yang dihindari, tapi sekarang dicoba ada zat-zat yang bagus untuk kesehatan. Jadi Parkinson itu basically karena tidak ada balance, keseimbangan antara korteks otak yang selalu bergerak, kemudian dengan yang mengatur supaya geraknya itu tidak eksesif, tidak berlebihan gitu, Dok. Betul, Prof. Tetapi akar permasalahannya justru pada bagian otak yang dinamakan substansia nigra. Karena dia menentukan sekali aktivitas sistem kontrol dan komunikasi tadi, Prof. Hmm. Mereka namanya pun dopamin, ya, sehingga kalau produksi dopamin ini rendah, maka bermunculanlah kondisi atas kalau yang kita namakan geraknya menjadi lambat, ya, Hmm. kemudian gemetaran, dan Prof, kalau itu ditarik, Prof, itu Ya. juga eh, itu seperti kalau Prof paham bahasa Inggris jadi gampang ya, kohwil, ya. Hmm. Ya, 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 ya. Terus seperti Roda. roda Hmm. gerigi, ya. Iya. Jadi gerakannya itu jadi terpatah-patah, Prof. Oh iya, 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 iya. Wah, Ya, seperti seperti slow motion dalam TV. leres, leres. Jadi itu kalau ditarik tangannya itu lengannya jadi eh, feedbacknya jadi seperti kohwil tadi. Berarti itu apa, Dok? Refleksnya juga terganggu ya? Y otomatis terganggu dan minta maaf itu juga akan mempengaruhi faktor emosi juga, Bro. Ya, Hmm. ya. Jadi suka marah, Dok. Mungkin kalau kita melayani orang yang Parkinson, kebetulan orang tua gitu, misalkan telat makan, telat minum, bisa marah, Dok, mungkin. Yang jelas dari yang tadi Prof ngendiko, ya, dari raut mukanya saja sudah kelihatan itu. Ya. Jadi datar ya, itu berarti apa? Wajah kita yang bisa mengekspresikan emosi sudah bisa dibaca itu dengan mudah. Ya. Dan yang paling penting sebenarnya Prof, sebelum terjadi Parkinson disease, Ya, kita kembali lagi ke prinsip dasar bahwa antara bottom up dan top down itu harus imbang. menjadi fokus kita, Bro. Iya. Ya, jadi bottom up itu artinya apa ya? Kita harus memelihara aspek yang bawah di situ tidak lain adalah batang otak, Prof. Hmm. Batang otak itu keseimbangan antara apa? Vagus smart, gitu. Ya, Vagus smart dan old vagus itu ya bagus betul ya. kita seimbangkan, ya.
Caranya ada Dok itu untuk melatih. Ya, misalnya kita memang harus misalkan harus berpikir benar atau bahkan kalau orang yang beragama mungkin dengan cara berpikir itu bisa menyeimbangkan itu. Tadi Prof sudah kami sampaikan bahwa di kortek itu ada pusat motorik ya, yang mayoritas ditujukan untuk berkomunikasi. Ya. Jadi kita perlu Prof selalu membangun komunikasi yang bagus. Mmm, Ya. Sebab kalau komunikasi tidak bagus itu yang muncul adalah fight or flight. Ya. mhm, ya, Itu nanti akan menguras banyak itu dopamin itu Prof. mmm, Ya, jadi ini penting seperti tadi Prof Ngendiko ya kita harus berlatih sabar, mengendalikan diri. Karena menurut saya Prof, otak ini kalau dibawa ke tension, kemarahan, itu proses kerusakannya itu sangat cepat terjadi. Nah, mmm. nanti akan nyambung ke Alzheimer tadi Prof, yang kemarin sudah kita bicarakan. Jadi bagaimana kita ini memelihara ciptaan Tuhan dalam bentuk organ otak itu sebaik-baiknya loh. Ya, Apalagi generasi muda sekarang itu kalau naik sepeda motor itu kan gampang ke helm ya. ya, 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 Kalau sampai terbentur kerusakannya efeknya tidak sekarang. Nah, nanti pada masa tua itu tadi Prof. Jadi bisa memicu terjadinya Alzheimer, ya. Juga produksi dopamin juga bisa menjadi berkurang. ya, jadi sebetulnya Alzheimer dengan Parkinson itu ya bersaudara, Dok. Ya, saudara sepupunya. Iya, Maka dimasukkan dalam proses apa degeneratif disease-nya. Jadi proses degeneratif itu Prof, kemunduran. ya, Ya. apa ada data nggak, Dok? Prevalensi orang menderita Parkinson itu termasuk tinggi atau, biasa-biasa saja? Ya, saya kira tidak menonjol nih Prof. Tetapi kan faktanya bahwa sebetulnya kembali lagi kita punya prinsip Prof. The past is the key for the future. Ya. Iya, iya, Jadi sebelum itu terjadi masa sebelumnya kan perlu kita tata ya bagi yang tidak terkena. Karena memang preventif medicine. Ini sebentar lagi kami juga diundang untuk bicara di forum Germas, Prof. mhm, Gerakan Masyarakat Sehat ya. Jadi di betul, Fakultas Kedokteran itu memang dibuat program pendidikan yang sangat bagus, Prof. Itu mmm, continuum gitu loh. oh, Saya nanti calon dokter ini betul-betul menghadapi hamba Allah dalam tanda kutip pasien yang memang harus sabar itu bisa komprehensif ya, tidak iya, serta sak apa disease-nya tetapi bagaimana bisa mencegahnya, Prof. iya, iya. Memang dokter itu harus memiliki panggilan jiwa hati. Tar no matter what istilahnya gitu, Dok. Apakah, Iya, apa, diapresiasi atau tidak, harus tetap melakukan hal itu saya kira, Dok. betul, Prof. Ini panggilan yang mulia betul ini. Ya, ya. Jadi Sebab kalau dari sisi medis, Parkinson itu ya membuat balance tadi, Dok, yang ada di korteks dan yang tidak seimbang itu tadi. betul, Prof. Jadi fokusnya bagaimana kita bisa menambah dopaminnya lah, ya. Oh, dan Tanpa mengenyampingkan memang ada efek sampingnya juga. Ya tadi Prof belum 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 sudah ngerti kok. Ada alergi dan sebagainya, ya. ya, 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 ya. Wah, luar biasa ini. Tapi kebanyakan kalau Parkinson itu yang saya lihat, Dok, selalu, menimpa orang-orang yang sepuh, orang tua. Anak-anak kan nggak mungkin, Dok, ada Parkinson. Ya namanya degeneratif. Kalau anak kan baru tumbuh, Prof. Growth. Ya. Oh, iya, ya, itu penyakit degeneratif ya. Kalau Ya, turun wah, degeneratifnya. jadi orang tua itu ancamannya banyak, Dok. Oke, leres, leres. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, oke lah. Baiklah, Dok, saya kira ini merupakan informasi yang sangat-sangat mengedukasi. Dan mudah-mudahan kita semua para netizen bisa mengkondisikan diri supaya memiliki konsep sehat holistik, Dok. Jadi kan Iya, iya. sangat penting sekali. Terima kasih, Dok. Ini kita sudah absen 2 minggu saya kira ya. Dan Masya Allah. dan kita ketemu lagi
minggu depan. Insya Dalam Allah. keadaan yang sehat walafiat dan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.